Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bergabung di ibadah online service GBI Menara Kawanan Domba. Tidak terasa pada hari ini kita sudah sampai pada minggu terakhir di bulan Mei. Saya percaya kalau kita bisa sampai pada hari ini semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you, 'cause I don't have a strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Mari jemaat Tuhan. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. 'Cause I don't have strength to make it on my own. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menyentuh hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang telah berkenan membuat Bapak Ibu sekalian tekun beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang semacam ini, sekalipun ibadah kita hanya ibadah virtual saja. Suatu hari nanti kita pasti ketemu muka dengan muka ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, 50 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pentakosta. Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita pelajari pesan Tuhan yang luar biasa ini satu persatu, Bapak Ibu. Kisah 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu. Kenapa baptisan Roh Kudus disandingkan dengan baptisan air? Pasti ada pengertian yang luar biasa. Mari kita belajar Bapak Ibu ya. Baptisan itu berasal dari kata baptiso yang artinya adalah ditenggelamkan seluruhnya. Pada saat seseorang dibaptis air, maka apa yang terjadi? Dia dalam tanda petik dimatikan di dalam air. Pada saat dia keluar dari air, artinya sekarang dia hidup dari air itu. Terjemahan air itu, Bapak Ibu, ada pengertian yang dalam di Alkitab. Air biasanya diterjemahkan adalah firman Tuhan dan juga bangsa-bangsa. Pada saat seseorang dibaptis air, artinya dia dipilih dari antara bangsa-bangsa untuk dia mati di dalam firman, melakukan kehendak Allah, dan sekarang kalaupun dia keluar dari air, artinya dia hidup di dalam firman. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, begitu juga pada saat seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hidupnya yang lama, kedagingannya yang lama harus mati. Dan kalaupun sekarang dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Dia hidup dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Baptisan juga berbicara tentang kerendahan hati. Untuk dibaptis Bapak Ibu, baik baptisan air maupun baptisan Roh Kudus, dia perlu rendah hati. Saya teringat pada saat Tuhan Yesus mau dibaptis air. Tuhan Yesus itu datang dari sebuah area yang sangat indah yang namanya adalah Galilea. Sebuah tempat pariwisata yang hijau royo-royo, Bapak Ibu. Tempat pariwisata yang disukai, hawanya sejuk, pemandangannya indah. Banyak orang-orang dari bangsa-bangsa berkunjung ke area Galilea sana. Tetapi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan justru datang dari Galilea ke sungai Yordan. Yordan itu artinya menurun ke bawah. Tuhan merendahkan dirinya. Dia yang mulia, rela jadi hamba. Dia datang dari sorga ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Bahkan mati bagi kita. Layaklah kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungai Yordan itu, Bapak Ibu, bukan sungai yang bersih. Airnya itu kotor. Perhatikan latar belakang saya, Bapak Ibu. Sungai Yordan ini airnya lihat, warnanya hijau, Bapak Ibu. Dan ada ikan-ikan di sana yang dibiarkan hidup. Kalau Bapak Ibu perhatikan lebih detail lagi, maka di atas sungai Yordan itu ada jalan raya, di mana penduduk Israel biasanya mondar-mandir di atas jalan raya itu. Mungkin kalau kita adalah orang Israel asli, kita akan bertanya-tanya, ini aneh orang dari bangsa-bangsa dibaptis di sungai yang semacam itu. Perlu kerendahan hati, Bapak Ibu. Baptisan itu perlu kerendahan hati. Dibaptis Roh Kudus, kita harus bertobat.
mengakui bahwa kita adalah orang yang telah bersalah di hadapan Tuhan. Kita melakukan begitu banyak kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Pada saat kita bertobat, maka kita akan menerima Roh Kudus. Kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita baca apa akibatnya kalau seseorang dipimpin oleh Roh Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Rindukah Bapak Ibu dibaptis dengan Roh Kudus? Nanti di akhir acara ini kita ada waktu sejenak. Bapak Ibu doa ya. Saya juga akan doa sungguh-sungguh. Biarlah Bapak Ibu semua dibaptis dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah anak Allah. Berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, setelah Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan dibaptis Roh Kudus, murid-murid bertanya. Kisah 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita merenung ayat ini Bapak Ibu, sepertinya ada sesuatu yang nggak nyambung. Tuhan bilang, engkau akan dibaptis Roh Kudus. Tetapi murid-murid malah bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di mana benang merahnya? Apakah ada pertanyaan yang nggak nyambung? Ketahuilah Bapak Ibu, murid-murid adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Setiap hari mereka belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, khususnya yang disebut Taurat, Perjanjian Lama juga. Jadi pertanyaan mereka sebenarnya adalah pertanyaan yang alkitabiah. Para murid menyadari bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan terangkat naik ke sorga. Dan itu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi di sorga. Bapak Ibu tahu? Yang sangat penting itu apa? Yang sangat penting adalah pelantikan Sang Raja. Tuhan Yesus akan dilantik sebagai Raja di sorga. Dari mana murid-murid saat itu tahu bahwa itu yang akan terjadi, yaitu pelantikan Raja? Daniel 7 ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan. Ingat Tuhan Yesus awan-awan, Bapak Ibu ya, di awan-awan. Dari langit, seorang seperti anak manusia. Tidak salah lagi. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, kita pause sejenak belajar tentang anak manusia. Pertanyaannya, ayo dengarkan dan perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus diberikan julukan anak manusia? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Hah? Oh, karena dia lahir dari seorang Maria, seorang wanita yang bernama Maria, maksud saya, seorang manusia. Oh ya, betul. Tetapi ada satu hal yang menarik lagi, pengertian yang lebih dalamnya adalah gini, Bapak Ibu. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, berkuasalah atas binatang-binatang. Ketahuilah Bapak Ibu yang terkasih, ini juga adalah suatu perkataan nubuat untuk masa depan. Kita harus sadar dan mengerti. Iblis itu adalah naga. Dia adalah binatang. Antikristus juga disebut binatang. Nabi palsu ini, Tritunggal yang kotor, Tritunggal yang tidak suci itu, iblis, antikristus, nabi palsu, mereka disebut binatang. Dan binatang itu hanya bisa dikalahkan oleh manusia. Tuhan Yesus adalah anak manusia yang akan mengalahkan binatang-binatang itu. Yes, terpujilah nama Tuhan. Kita sekarang sudah ngerti kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia. Kita lanjutkan ayatnya Bapak Ibu ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, Bapa di sorga, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel 7 ayat yang ke-14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan sudah terjadi pelantikan di sana. Tuhan jadi Raja.
Kasih tahu kiri kanan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu Raja dan sudah dilantik. Ayo kasih tahu, Tuhan Yesus itu Raja dan sudah dilantik. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saat itu Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa waktu milik Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan punya hak untuk menetapkan waktu yang terbaik bagi umatnya. Kita harus mengamini dan percaya akan hal itu. Taruh di hati kita. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik. Karena Tuhan juga tahu waktu yang terbaik buat kita. Permintaan murid-murid tidak dikabulkan. Sepertinya doa permintaan mereka tidak berjalan sebagaimana seharusnya mereka rindukan untuk dijawab oleh Tuhan. Ingatlah, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana dan kapan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Ada masa dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Sama seperti murid-murid hari itu. Ada pertanyaan, ada doa, ada usulan, ada permintaan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan di sorga. Tapi sepertinya jawaban yang kita inginkan justru tidak terjadi. Bapak Ibu, pada saat kita merasa permintaan, doa kita, usulan kita ditolak oleh surga, ketahuilah, bukan berarti pribadi kita yang ditolak. Saya ingatkan, bukan berarti pribadi kita yang ditolak. Orang yang rendah hati dia mengerti. Pada saat pendapatnya ditolak, bukan berarti pribadi dia yang ditolak. Ayub pernah gagal dalam hal itu. Dia merasa doa-doanya ditolak. Dia merasa sudah hidup cukup baik dan benar. Dia merasa pada saat doanya ditolak, pribadi dia yang ditolak. Itulah sebabnya dia mengutuki dirinya sendiri. Dia mengutuki hari kelahirannya. Bahkan dia mau bersoal jawab dengan Tuhan. Sampai akhirnya Ayub mengerti tentang yang disebut rendah hati. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih. Dalam kelak kita bekerja di sebuah perusahaan atau melayani di sebuah gereja. Apabila ada usul pendapat kita kepada perusahaan, organisasi, tempat di mana kita berada, bahkan termasuk gereja. Pada saat kita mengajukan usul pendapat dan usul pendapat kita itu ditolak, camkan di hati kita. Kita harus rendah hati. Hal itu bukan berarti bahwa pribadi kita yang ditolak. Pasti ada maksud Tuhan yang lebih baik. Ada seseorang dicatat di Alkitab namanya Ahitofel, Bapak Ibu. Dia benar-benar tidak rendah hati. Dia tinggi hati. Itulah sebabnya pada saat usul pendapatnya ditolak, dia check out, Bapak Ibu. Check out artinya bukan sekedar dia left group, bukan sekedar dia undur diri, tapi dia check out dari dunia ini. Dia bunuh diri, Bapak Ibu. Dia merasa dia sangat direndahkan pada saat pendapatnya ditolak. Dia merasa pribadinya ditolak. Dia terlalu tinggi hatinya. Mari kita baca 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Tinggi hati bisa menyebabkan kematian bagi seseorang. Ngeri, Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ya, Bapak Ibu yang terkasih. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan dilantik sebagai Raja yang pemerintahannya tidak berkesudahan, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Apa maksudnya? Roh Kudus itu diutus. Mari kita baca Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun atas murid-muridnya, yaitu arti yang tadi itu Bapak Ibu, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus, artinya mereka akan punya kuasa. Mereka jadi duta besarnya Tuhan. Mereka jadi ambasadornya Tuhan. Mereka jadi utusannya Tuhan. Mereka punya kuasa, Bapak Ibu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyatakan kehadiran Tuhan di muka bumi ini dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib.
Ketahuilah pada saat Tuhan hadir, maka kegelapan itu akan sirna. Ada perkara-perkara yang ajaib yang akan terjadi. Sekalipun iblis dia mencoba untuk menghancurkan engkau dan saya, tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Saya teringat Bapak Ibu, ada beberapa kali kuasa kegelapan mencoba menghantui kami dan keluarga. Saya terheran-heran pada saat membersihkan mobil saya pribadi. Ada darah di atas kap mobil di atas itu Bapak Ibu. Dan saya heran ada bercak darah yang semacam itu. Tidak lama setelah itu saya juga lihat ada bercak darah di atas kap mobil anak saya juga. Saya teringat Bapak Ibu peristiwa itu. Dan Tuhan itu menyatakan kuasanya. Tuhan menolong kami. Berkali-kali di rumah ada kejadian-kejadian yang tidak enak. Saya tahu mungkin disebut ada kiriman kah, ada santet kah, ada serangan kuasa kegelapan kah. Teringat di rumah suatu hari ada tikus mati dan darahnya itu bisa berceceran di lantai rumah, bahkan naik sampai ke arah dengkul di arah dapur kami Bapak Ibu. Dan beberapa waktu yang lalu saya menemukan batu-batuan yang cukup unik yang nyaris setiap hari ada di rumah. Dibersihkan besok ada lagi, dibersihkan besok ada lagi, sampai saya foto dan saya berikan kepada salah satu orang yang mengasihi kami dan saya benar-benar minta tolong untuk didoakan. Dan terpujilah nama Tuhan, Roh Kudus menyatakan kehadirannya. Kuasa kegelapan itu tidak bisa menyentuh kami, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang mengasihi kami itu hebat. Yesus Kristus namanya. Dan Roh Kudus itu memberikan kuasa atas kita orang-orang yang percaya. Kalau Tuhan hadir, terang itu hadir, kegelapan pasti sirna. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kalau Tuhan hadir, Tuhan selalu hadir dengan berkat-berkat-Nya. Nantikanlah Tuhan. Rindukah saudara? Sekali lagi, dibaptis dengan Roh Kudus, engkau akan terima kuasa untuk menyatakan kehadiran Tuhan dimanapun engkau berada. Pada saat engkau melalui satu daerah, maka daerah itu akan merasakan kehadiran Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau. Kuasa apa lagi? Kuasa untuk membawa firman dari sorga ke bumi. Jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat Maria mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang Maria kandung pada waktu itu? Adalah Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Mari kita baca Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan yang bawa itu adalah Roh Kudus. Tuhan akan menaruh firman-Nya. Dengar Bapak Ibu. Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam hidup saudara. Firman dari sorga itu akan di-download dalam kehidupan saudara. Aliran air hidup itu akan mengalir dalam diri saudara. Dan Roh Kudus itu akan menjadikan saudara bait-Nya Tuhan. Kemanapun kelak firman yang ada pada saudara itu mengalir, maka itu akan menghidupkan apa saja yang mati dalam kehidupan seseorang. Firman yang mengubahkan, dengarkan saudara. Firman yang mengubahkan dan firman yang menghidupkan itu akan memenuhi saudara. Saudara yang dibaptis dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara. Mulut saudara akan menjadi berkuasa. Mulut yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, akan ada orang-orang yang dalam tanda petik mati. Dia akan dihidupkan. Kemanapun saudara pergi, saudara akan disertai oleh Roh Tuhan. Rindukah saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau saudara rindu, mari pejamkan matamu. Mari kita menyembah Tuhan. Sementara di video ini mengalir lagu yang lembut. Lagu yang berbicara tentang Tuhan yang kudus dari bahasa Ibrani. Saudara berdoa. Saudara katakan di hati saudara, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat. Lalu saudara juga katakan setelah itu, Tuhan
baptis saya dengan Roh Kudus. Ayo saudara terus katakan berulang-ulang, baptis saya dengan Roh Kudus Tuhan. Saya rindu dipimpin oleh Roh Allah. שמך קדוש, אוהב עליון, אתה גיבור, עושה לשלום, בך אפתח, אדוני לעם, כי לעולם שמך Adonai, Malki, Mashiach, O El Elyon, Lecha Asher, O Sar Shalom, Terima kasih ya Lecha Tuhan. Petach Terima kasih. Sempurnakan ibadah Pentakosta ini Tuhan, Lecha. dengan kasih yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Roh Tuhan ada padamu sekarang. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan akan ada padamu. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Diberkatilah Bapak Ibu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya, diberkati, sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.